Kisah janda kuat tukang bakso tulus cinta yang tumbuh dari perjuangan. Siti Nuraini, seorang janda yang kuat dan mempesona, terjebak dalam dilema hati setelah pernikahannya berakhir tragis. Di tengah perjuangannya menghidupi 2 anak, ia bertemu dengan Agus, tukang bakso keliling yang sederhana namun penuh ketulusan. Cinta mereka tumbuh perlahan, diuji oleh masa lalu dan tekanan hidup. Namun, apakah ketulusan Agus mampu menembus ketakutan Siti untuk mencintai lagi? Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh di antara perjuangan dan keberanian untuk mencintai kembali. Halo, sahabat janda elit. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan cerita penuh makna. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan doa terbaik untuk kalian semua. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan keberkahan, cinta, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin. Hari ini, kami akan membawakan kalian sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, cinta, dan harapan baru. Kisah janda kuat tukang bakso tulus cinta yang tumbuh dari perjuangan adalah sebuah cerita yang akan menginspirasi kalian tentang bagaimana cinta bisa tumbuh meski dalam kesederhanaan dan penuh rintangan. Siti Nuraini, seorang janda kuat yang harus berjuang menghidupi keluarganya, bertemu dengan Agus, seorang tukang bakso tulus yang penuh semangat. Cinta mereka berkembang melalui ketulusan dan tekad yang kuat untuk saling mendukung. Saksikan bagaimana perjuangan mereka dalam meraih kebahagiaan dan menemukan cinta sejati yang tak pernah terduga. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Like jika kalian suka dengan cerita ini, dan share ke teman-teman kalian yang butuh semangat dalam hidup. Kami juga ingin mendengar pendapat dan cerita kalian. Jadi komentar di bawah ya. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian motivasi dan semangat baru. Siti Nuraini duduk di kursi kayu tua di belakang meja warung makan kecilnya yang sederhana. Di luar, terik matahari menyinari desa yang tenang. Namun di dalam warung itu, suasana terasa lebih hangat. Meja-meja kayu yang usang, dinding yang mulai pudar catnya. Semuanya bercerita tentang perjalanan hidup wanita berusia 35 tahun ini. Kecantikan Siti tetap memukau meskipun tak ada yang mengira betapa kerasnya perjuangannya. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, wajahnya cerah dengan sedikit sentuhan bedak tipis, dan matanya yang tajam mengisyaratkan kekuatan batinnya. Tubuhnya ramping, dengan lekuk tubuh yang menggoda meskipun ia lebih sering mengenakan pakaian kasual untuk bekerja. Daya tarik Siti bukan hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga pada aura percaya diri yang terpancar darinya. Ia sudah terbiasa dengan tatapan orang yang tak bisa menahan pandangan. Tapi ia tidak peduli. Kehidupan mengajarkan Siti untuk tidak terpengaruh oleh penilaian orang lain. Setelah kematian suaminya 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil, Siti memilih untuk tidak menikah lagi. Meskipun suaminya bukanlah pria yang sempurna, kehilangan itu tetap mengubah hidupnya. Suaminya, Arif, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka hanya memiliki waktu sedikit untuk bersama, tetapi di mata orang lain, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Namun, kenyataannya, Arif sering meninggalkannya untuk urusan bisnis, meninggalkan Siti dengan rasa kesepian yang tak terucapkan. Kehilangan Arif membuatnya semakin kuat, meskipun di dalam hatinya ada kekosongan yang sulit diisi. Siti tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk 2 anaknya yang masih kecil. Sebagai janda muda, ia tahu betul betapa sulitnya menghadapi dunia yang seringkali memandang sebelah mata. Namun, ia tetap tegar. Setiap pagi, ia membuka warung makan kecilnya, memasak dengan penuh dedikasi, dan menerima pelanggan dengan senyum yang tulus, meskipun hatinya tak selalu sekuat itu. Kehidupan seksnya? Itu adalah sesuatu yang ia pendam rapat-rapat. Setelah suaminya meninggal, Siti tidak merasa ada ruang bagi dirinya untuk menjalin hubungan lain. Ia lebih memilih untuk fokus pada anak-anaknya dan mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, seperti halnya wanita lainnya, naluri dan hasratnya tetap ada. Kadang-kadang,
Ketika malam tiba dan kesunyian mengisi ruang, Siti merasa kosong. Rasa haus akan kasih sayang, kehangatan, dan sentuhan itu tak bisa dipungkiri. Namun, ia menutupinya dengan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu. Suatu siang yang terik, seorang pria dengan wajah ramah dan senyum yang menawan datang ke warungnya. Agus, seorang tukang bakso keliling yang baru saja membuka lapak di sekitar kawasan desa ini. Siti mengamati pria itu dengan mata yang tajam, meskipun ia berusaha tidak menunjukkan rasa penasaran yang mendalam. Agus, dengan tubuhnya yang kekar dan tatapan mata yang penuh semangat, mulai menawarkan bakso dengan suara lantang. Ia tampak sangat berbeda dengan kebanyakan pria yang sering datang ke warungnya. Agus memiliki aura positif yang jarang ditemui di desa ini. Pertemuan pertama mereka terkesan biasa saja, namun entah mengapa, ada semacam ketertarikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali Agus datang, Siti merasa sedikit canggung, tetapi juga ada perasaan hangat yang membanjiri hatinya. Agus selalu berbicara dengan nada yang ramah, menanyakan kabar Siti dan menawarkan baksonya. Siti yang biasanya tertutup, mulai merespon dengan lebih terbuka. Namun, meski ada kedekatan yang tumbuh di antara mereka, Siti tahu bahwa hidupnya tidak semudah itu. Dia tidak bisa hanya mengikuti perasaan. Pekerjaan dan anak-anaknya selalu menjadi prioritas. Agus, dengan segala kehangatannya, tidak bisa serta-merta menggantikan peran Arif dalam hidupnya. Ia tidak bisa begitu saja menyerahkan hatinya kepada pria yang baru dikenalnya ini. Namun, setiap kali Agus datang, ada sesuatu yang membuat jantung Siti berdegup lebih cepat. Tatapan Agus yang penuh perhatian, cara dia berbicara dengan percaya diri, dan sentuhan kecil di pundaknya saat ia memberikan uang kembalian membuat Siti merasa tergoda. Dia tidak bisa menahan diri dari membayangkan seperti apa rasanya dipeluk oleh pria itu. Terkadang, saat Agus menyentuh tangannya, Siti merasakan sesuatu yang membangkitkan gairahnya, sesuatu yang telah lama terkubur dalam dirinya. Siti menutup warung makan itu lebih cepat hari itu, merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mungkin karena ia merasa ada perasaan yang mulai tumbuh, meskipun ia menahannya dalam-dalam. Malam itu, ketika ia terbaring di tempat tidur, bayangan Agus terus menghantui pikirannya. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, bayangan tubuh kekar Agus yang berdiri di depannya, dengan senyuman hangat yang mengundang, membuatnya merasa rindu akan kehangatan yang sudah lama hilang. Dengan tubuh yang mulai terasa hangat dan nafas yang berat, Siti memejamkan mata. Ia merasa bahwa perasaan ini tidak bisa lagi dipendam. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya harus penuh pertimbangan. Cinta dan gairah terkadang sulit untuk dipisahkan, dan Siti mulai merasa bahwa mungkin sudah waktunya untuk membuka hati dan menerima sesuatu yang baru dalam hidupnya. Malam itu, Siti terjaga lebih lama dari biasanya. Ia terbaring dalam kesunyian yang penuh dengan kerinduan yang terpendam, berusaha melupakan bayangan Agus yang terus mengganggu pikirannya. Tubuhnya yang telah lama tidak merasakan sentuhan lembut, kini seolah berteriak meminta perhatian. Namun, Siti menepisnya, berusaha membenamkan perasaan itu dalam-dalam. Dia tahu, lebih baik fokus pada anak-anaknya dan pekerjaan. Hidupnya sudah cukup sulit tanpa harus terjebak dalam godaan yang belum tentu membawa kebahagiaan. Namun, pagi itu, ketika Siti membuka warung makan seperti biasa, perasaan itu kembali hadir. Matanya menyapu setiap sudut warung, dan tanpa sadar, ia mulai mencari sosok yang beberapa kali membuat hatinya berdegup lebih cepat. Agus. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia merasa tertarik pada pria itu. Tertarik bukan hanya pada penampilannya yang tampan dan tubuh kekarnya, tetapi pada kehangatan yang dipancarkannya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Dan seperti takdir yang tak bisa ditolak, Agus datang lagi. Dengan bakso panas yang masih menguap, ia menghampiri warung Siti dengan senyum lebar. "Pagi, Mbak Siti. Ada bakso enak buat sarapan." Suaranya yang hangat dan penuh semangat membuat Siti merasa terbuai. Matanya yang tajam menatapnya, dan untuk sejenak, Siti merasa dunia seperti berhenti berputar. "Sarapan? Sepertinya bisa jadi pilihan," jawab Siti dengan suara sedikit bergetar.
Ia berusaha mengendalikan dirinya, namun perasaan itu tetap mengganggunya. Agus menarik kursi dan duduk di seberang meja Siti. Mereka mulai berbincang ringan seperti biasa, tetapi kali ini ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Agus mulai berbicara tentang bagaimana ia membuka lapak di sekitar desa ini, dan Siti mendengarkan dengan penuh perhatian. Siti merasa semakin terpesona oleh ketulusan yang terpancar dari setiap kata Agus. Tidak seperti pria lain yang hanya peduli pada penampilan atau status sosial, Agus berbicara dengan penuh semangat tentang apa yang ia lakukan, dengan keinginan kuat untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya. Kejujuran dalam setiap kata membuat Siti merasa nyaman, namun juga lebih rentan. Ia tidak bisa menahan perasaan kagumnya terhadap pria ini, meskipun ia tahu itu bisa berbahaya. Agus pun mulai memperhatikan perubahan sikap Siti. Ia melihat bagaimana tatapan wanita itu mulai melunak, bagaimana senyumannya tidak lagi sekadar formal, tetapi lebih pribadi, lebih dalam. Ada semacam tarikan yang tak bisa dijelaskan di antara mereka. Agus merasa lebih dari sekadar tertarik pada Siti. Ada rasa hormat, pengertian, dan, mungkin, sedikit keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan wanita yang penuh dengan misteri ini. Lama-kelamaan, percakapan mereka mulai menjadi lebih intim. Agus mulai bertanya tentang kehidupan pribadi Siti, tentang bagaimana ia mengatasi semua tantangan setelah suaminya meninggal. Siti, meskipun sedikit terkejut, mulai membuka sedikit demi sedikit. Cerita tentang kesendiriannya, tentang bagaimana ia mengelola warung makan dan mengurus anak-anak, membuat Agus semakin menghargai Siti. Ia tidak hanya melihat wanita itu sebagai sosok yang cantik, tetapi sebagai wanita yang sangat kuat dan tangguh, seorang ibu yang berjuang tanpa kenal lelah. Namun, ada ketegangan yang semakin terasa di antara mereka. Setiap kali Agus mendekat, Siti merasakan denyut nadi di tubuhnya yang meningkat. Sentuhan kecil ketika Agus meletakkan tangan di atas meja, atau saat jari mereka bersentuhan secara tidak sengaja, membuat tubuh Siti memanas. Siti berusaha menenangkan dirinya, tetapi perasaan itu semakin tidak bisa diabaikan. Ia merasa gusar, antara keinginan untuk menjauh dan hasrat yang semakin membara di dalam dirinya. Suatu hari, ketika warung sudah sepi dan hanya tinggal mereka berdua, Agus memutuskan untuk sedikit lebih berani. Ia duduk lebih dekat pada Siti, dan ada sedikit kecanggungan di antara mereka. Agus tersenyum lembut. "Mbak Siti, kalau boleh jujur, aku sudah cukup lama memperhatikanmu." Siti terdiam, terkejut oleh kata-kata itu. Matanya menatap Agus, tak bisa menyembunyikan keraguannya. "Aku tahu ini mungkin agak cepat, tapi aku ingin mengenalmu lebih dekat. Bukan hanya sebagai pelanggan atau pemilik warung, tapi sebagai seseorang yang aku lihat sebagai wanita hebat." Siti merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Agus." Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Ia tak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia selalu berusaha menahan diri, menutup hatinya dari kemungkinan untuk mencintai lagi. Namun, kehadiran Agus, ketulusannya, membuatnya merasa rapuh. Perasaan yang telah lama terkubur itu kini muncul lagi, membuatnya bingung dan terombang-ambing. Agus, yang melihat Siti terdiam, tidak mundur. Ia bahkan lebih mendekatkan diri. "Aku tahu, Mbak Siti, aku bukan pria kaya atau hebat, tapi aku punya hati yang besar, dan aku ingin berbagi itu denganmu." Agus menatapnya dalam, dan Siti bisa merasakan intensitas perasaan yang ada di mata Agus. Tanpa sadar, tubuh Siti merespon. Keinginan itu muncul begitu saja, keinginan untuk merasakan sentuhan lembut dari pria yang penuh perhatian ini. Hatinya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Siti merasakan desahan pelan yang menggoda di dalam dirinya. Agus pun perlahan mendekat. Jari jemarinya menyentuh lembut tangan Siti, membuat wanita itu terkejut. Namun, alih-alih menarik diri, Siti membiarkan sentuhan itu berlangsung lebih lama. Suasana semakin tegang, dan hanya beberapa inci lagi antara mereka. Waktu seakan berhenti, dan mereka terperangkap dalam suasana yang tak bisa lagi dihindari. Siti menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan Agus yang menyelimuti tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya,
titik di mana ia harus memilih antara berpegang pada masa lalu yang penuh kesedihan, atau membuka hatinya untuk sebuah kemungkinan baru. Seiring waktu, Siti semakin merasa terganggu oleh ketegangan yang tumbuh antara dirinya dan Agus. Semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, suatu kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keinginan yang sebelumnya ia coba untuk tahan, kini tak dapat lagi dipendam. Setiap kali Agus datang, sentuhan kecil itu, baik itu tangan yang menyentuh bahunya atau tatapan yang lebih dalam dari biasanya, membuat hatinya semakin tak menentu. Agus tidak hanya menarik fisiknya, tetapi juga emosinya, membuat Siti merasa lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan setelah kehilangan suaminya. Namun, meskipun ada ketertarikan yang kuat, Siti tetap berusaha untuk menjaga jarak. Ia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap perasaan yang bisa membuatnya terluka lagi. Namun, Agus tampaknya tahu apa yang ia inginkan, dan ia tidak pernah mundur. Setiap kali mereka berbicara, Agus selalu dengan tulus mengungkapkan rasa kagumnya pada Siti. Baginya, wanita ini bukan hanya janda yang harus berjuang sendirian. Ia melihat lebih dari itu. Ia melihat kekuatan, keindahan, dan daya tarik yang tak bisa disangkal. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan suasana desa terasa sangat sunyi, Agus memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya lebih terang-terangan. Mereka duduk berdua di sudut warung, di bawah cahaya temaram lampu minyak. Wajah Agus terlihat serius, dan matanya tidak bisa lepas dari Siti. Siti merasakan ketegangan yang semakin tebal di antara mereka. "Mbak Siti," suara Agus bergetar lembut. "Aku ingin jujur. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Siti merasakan tubuhnya menggigil, meskipun udara malam tidak begitu dingin. Ia berusaha menenangkan diri, namun hatinya berdebar-debar lebih keras dari sebelumnya. "Agus, kita sudah membahas ini sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini," jawab Siti. Suara itu hampir terdengar ragu, namun juga penuh gairah yang ia coba sembunyikan. Agus menghela napas, lalu meraih tangan Siti yang tergeletak di atas meja. "Aku tidak akan memaksamu, Mbak Siti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan ada untukmu. Tanpa pamrih, tanpa berharap apapun," kata Agus dengan penuh ketulusan. Siti menatap Agus dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia bisa merasakan intensitas yang begitu kuat dari kata-kata itu. Tangan Agus yang menggenggam tangannya begitu hangat, dan setiap detik yang berlalu semakin membuat Siti merasa terperangkap dalam kebimbangan yang tak bisa ia hindari. Saat itu, Agus tidak menunggu jawaban dari Siti. Dengan gerakan yang lembut, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Siti. Napas mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat, dan Siti bisa merasakan ketegangan itu semakin memuncak. Ada keraguan dalam dirinya, tetapi ada pula sesuatu yang tak bisa ia lawan. Keinginan untuk merasakan sentuhan itu, untuk merasakan kehangatan tubuh Agus yang selama ini hanya ia impikan, kini berada dalam jangkauan tangannya. Agus memegang wajah Siti dengan penuh kelembutan, mengusap pipinya dengan ibu jari. Siti menutup matanya, merasakan ketegangan yang luar biasa antara keduanya. Hati Siti berdebar hebat. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya tidak bisa berdusta. Dalam sekejap, bibir Agus menyentuh bibirnya dengan lembut. Tidak terburu-buru, namun penuh gairah yang seolah mengungkapkan segalanya yang selama ini terpendam. Siti terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ia membiarkan dirinya merespons. Ia merasakan ciuman itu semakin dalam, semakin menggairahkan, seperti api yang membakar tubuhnya perlahan. Agus tidak terburu-buru. Ia tahu betul bagaimana merasakan tubuh Siti, merasakan getaran kecil di dalam dirinya yang mengungkapkan lebih banyak dari kata-kata. Siti, yang telah lama tidak merasakan sentuhan seperti itu, akhirnya melepaskan ketahanannya. Ia meraih leher Agus, menariknya lebih dekat, membiarkan tubuh mereka bersatu dalam kebahagiaan yang tidak lagi bisa dipungkiri. Panas itu semakin membakar tubuh Siti, dan ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya. Seiring dengan ciuman yang semakin dalam, tangan Agus mulai merayap, menyentuh tubuh Siti dengan lembut, merasakan kehangatan kulitnya yang mulus.
Siti menahan napas, merasakan jari jemari Agus yang menjelajah tubuhnya. Setiap sentuhan itu membawa gairah yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Siti merasakan hatinya berdegup lebih cepat. Tubuhnya merespons dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Agus mulai melepaskan ikatan kemeja Siti dengan gerakan yang penuh ketelitian. Setiap gesekan kain yang melepas pakaian menambah panas yang terasa semakin membara di antara mereka. Ciuman mereka semakin dalam, dan Siti merasakan bahwa ini adalah saat di mana ia tidak bisa lagi mundur. Keinginan itu, hasrat yang selama ini terpendam, kini menemukan jalan keluarnya. Ketika pakaian Siti terlepas, tubuhnya terpapar di bawah sinar temaram lampu minyak, dan Agus menatapnya dengan penuh keinginan. Wajah Agus terlihat penuh dengan rasa hormat, namun juga tak bisa disembunyikan hasrat yang ada di dalam dirinya. "Mbak Siti," bisiknya, "aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kamu adalah segala yang aku inginkan." Siti tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya merespon, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mereka menyatu dalam kebersamaan yang penuh gairah dan keinginan. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Hanya ada tubuh yang saling mencari, merasakan, dan menikmati saat-saat yang telah lama tertahan. Malam itu, Siti menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Bukan hanya cinta, tetapi keinginan yang penuh gairah dan kehidupan yang telah lama ia lupakan. Agus tidak hanya memberi kehangatan fisik, tetapi juga menyentuh bagian dari dirinya yang lama terkubur dalam kepedihan. Namun, di dalam hati Siti, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang lebih berat dan penuh tantangan. Keesokan harinya, Siti merasa seperti sedang berada dalam kabut. Ciuman dan sentuhan yang penuh gairah semalam masih terasa membekas di tubuhnya, mempengaruhi setiap langkahnya. Meskipun hatinya merasa lebih hidup, pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Perasaan yang tumbuh begitu cepat antara dirinya dan Agus, meskipun indah, terasa sangat rumit. Siti tahu, cinta bukanlah sesuatu yang bisa datang begitu saja tanpa ada konsekuensi. Setiap kali Agus datang ke warungnya, ada semacam ketegangan yang tidak bisa dihindari. Mereka berdua berbicara lebih banyak dari biasanya. Tidak lagi sekadar urusan warung atau bakso. Percakapan mereka mulai lebih personal, menyentuh sisi-sisi terdalam kehidupan masing-masing. Namun, semakin lama Siti semakin merasakan bahwa dunia mereka tidak berjalan mulus. Ada tekanan yang datang, baik dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Suatu sore, saat warung sepi, Agus duduk di depan meja Siti. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, tidak seperti dirinya yang selalu ceria dan penuh semangat. Siti merasa cemas, namun mencoba untuk tetap tenang. "Mbak Siti," kata Agus perlahan, "aku ingin bicara soal sesuatu yang lebih serius." Siti menatap Agus dengan curiga. "Apa maksudmu, Agus?" Agus menghela napas, menatap mata Siti dengan kesungguhan yang membuat hati Siti berdebar. "Aku tahu kita sudah dekat, dan aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat di antara kita. Tapi, aku juga tahu, kamu punya banyak beban. Hidupmu bukan hanya tentang kita berdua." Siti terdiam. Kalimat itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia duga. Ia sudah begitu terperangkap dalam perasaan ini, tetapi ia tahu bahwa kenyataan hidupnya tidak semudah itu. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan segalanya, Agus," kata Siti dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Anak-anak warung ini, semuanya membutuhkan perhatianku." Agus mengangguk, tetapi ekspresinya tetap tegas. "Aku mengerti, Mbak Siti. Aku tidak ingin menjadi beban, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu, aku bukan orang kaya. Aku hanya seorang tukang bakso. Tapi aku punya hati yang besar, dan aku ingin berbagi itu denganmu." Siti merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia terharu oleh kata-kata Agus yang penuh ketulusan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa sebuah hubungan tidak bisa hanya dibangun dengan perasaan semata. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus dipikirkan. Perasaan ini, meskipun sangat menggugah hatinya, tetap menyisakan banyak pertanyaan. Namun, seiring berjalannya waktu,
Ketegangan antara mereka semakin nyata. Semakin Siti menahan perasaan, semakin Agus menunjukkan betapa tulusnya ia. Keduanya semakin sulit menahan diri dari tarikan yang begitu kuat. Agus mulai lebih sering datang ke warung, tidak hanya untuk berjualan bakso, tetapi untuk berbicara dengan Siti, menghabiskan waktu bersamanya. Setiap percakapan, setiap tatapan, semakin membuat Siti terjerat dalam perasaan yang sulit ia lepaskan. Suatu malam, setelah warung tutup dan suasana mulai sepi, Agus datang lagi. Kali ini, ia tidak membawa bakso, hanya membawa dirinya, penuh dengan keteguhan hati. Siti merasa ada sesuatu yang berbeda pada malam ini. Ketegangan antara mereka semakin kuat. Agus duduk di depan Siti, dan mereka hanya saling menatap beberapa saat. Tanpa kata-kata, Agus meraih tangan Siti, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu tahu, Mbak Siti," katanya perlahan, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin kita hanya berbicara tentang masa depan kita secara teori. Aku ingin kamu tahu betapa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama." Siti menatapnya. Perasaan mulai mengalir begitu deras. Matanya berkilat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya hidup dalam kehadiran seorang pria. "Agus!" Suara Siti serak, penuh dengan keinginan yang terpendam. Tanpa berkata lebih banyak, ia menarik Agus lebih dekat, merasakan getaran tubuhnya yang semakin panas. Agus tidak ragu. Ia merangkul Siti dengan lembut, membawa tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Ciuman mereka dimulai perlahan, tetapi segera menjadi lebih mendalam, lebih penuh gairah. Agus merasakan detak jantung Siti yang semakin cepat, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Ciuman mereka semakin mendalam, lebih menggoda, dan semakin sulit untuk berhenti. Tangan Agus mulai menjelajah lebih jauh, menyentuh tubuh Siti dengan penuh hasrat. Setiap sentuhan itu membuat tubuh Siti semakin tergerak. Tubuhnya merespon setiap gerakan yang diberikan Agus. Siti merasa gelisah, namun juga terbakar oleh keinginan yang tidak bisa ia tahan. Perlahan, ia melepaskan cincinnya, tanda bahwa ia mulai benar-benar menyerah pada perasaan ini. Dalam semalam yang penuh ketegangan itu, Siti merasakan bahwa dirinya telah memasuki dunia yang baru, dunia di mana hasrat dan cinta saling bertautan. Agus tidak hanya merasakan tubuhnya, tetapi juga jiwanya, menyentuh bagian-bagian dari Siti yang telah lama terkunci rapat. Mereka berdua terlarut dalam gelombang perasaan, memadamkan semua keraguan yang selama ini ada di antara mereka. Siti tahu, malam itu adalah titik di mana mereka tidak bisa lagi mundur. Meskipun kenyataan hidup mereka rumit dan penuh tantangan, perasaan ini tidak bisa disangkal. Namun, saat fajar mulai menyingsing, kenyataan datang dengan keras. Meskipun tubuh mereka telah bersatu dalam kedalaman cinta, kehidupan di luar itu tetap menunggu untuk dihadapi. Siti tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu dan pemilik warung. Agus, meskipun tulus, juga harus menghadapi kenyataan hidup yang keras. Di dalam kebersamaan yang menggairahkan itu, mereka tahu bahwa perasaan ini harus diuji oleh kehidupan nyata yang lebih sulit dan penuh tantangan. Namun, mereka juga tahu bahwa jika cinta mereka bisa bertahan, itu akan menjadi cinta yang lebih kuat dari segala rintangan yang ada di depan. Minggu-minggu berikutnya, meskipun kebersamaan mereka semakin intens, Siti merasa ada beban yang semakin berat di hatinya. Cinta antara dirinya dan Agus semakin mendalam, namun kenyataan hidup mulai meresap ke dalam hubungan mereka. Setiap kali Agus datang, mereka berbagi canda tawa, saling mendukung satu sama lain, tetapi di dalam hati Siti, ada keraguan yang semakin tumbuh. Bagaimana mereka bisa bersama jika dunia luar mereka begitu rumit dan penuh tekanan? Agus terus berjuang dengan bisnis baksonya, yang semakin berkembang, meskipun tidak selalu mudah. Siti, di sisi lain, merasa tertekan oleh tanggung jawabnya sebagai ibu, pengusaha kecil, dan janda yang tidak pernah berhenti berjuang. Namun, di setiap malam mereka bersama, segala beban itu seakan hilang. Siti merasa seolah-olah berada di dunia yang hanya ada mereka berdua. Keinginan mereka saling berbenturan. Tubuh mereka semakin saling menginginkan. Suatu malam, setelah warung tutup,
Agus mengajak Siti untuk berjalan-jalan di luar desa. Siti setuju, meskipun ada sedikit keraguan dalam dirinya. Mereka berjalan di bawah langit malam yang bertabur bintang. Suasana sepi dan tenang mengelilingi mereka. Di sana, jauh dari keramaian dunia luar, mereka bisa berbicara dengan lebih bebas, melepaskan segala kekhawatiran yang ada. Kadang aku merasa kita terlalu terjebak dengan segala hal yang harus kita hadapi, Siti, kata Agus dengan suara yang dalam, penuh ketulusan. Tapi saat aku bersamamu, semua itu terasa lebih ringan. Siti menatap Agus, merasakan perasaan yang campur aduk. Aku juga merasa hal yang sama, Agus. Tapi aku takut jika aku terlalu terlarut dalam perasaan ini, kita bisa terluka. Aku sudah cukup terluka di masa lalu. Jawab Siti, suaranya bergetar. Agus menggenggam tangan Siti lebih erat, menghentikan langkah mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Mbak Siti. Tapi kita bisa memilih untuk maju. Aku ada di sini, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku ingin berjuang bersama kamu. Siti menatap Agus dalam diam. Kata-kata itu begitu tulus, begitu penuh dengan harapan. Namun, ada ketakutan yang sulit untuk dihilangkan. Siti tahu bahwa meskipun hatinya ingin terus bersama Agus, ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Anak-anaknya, masa depan mereka, dan kenyataan bahwa hubungan mereka selalu diawasi oleh mata-mata yang penuh penilaian. Tiba-tiba, Agus menarik Siti ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh, Mbak Siti. Bisiknya di telinga Siti, membuatnya merinding. Mari kita nikmati setiap momen yang ada. Aku hanya ingin bersama kamu. Siti terdiam, merasakan kehangatan tubuh Agus yang begitu dekat dengan tubuhnya. Nafas mereka saling bertemu, dan untuk sesaat, segala keraguan di hati Siti hilang begitu saja. Agus mendekatkan wajahnya, dan dengan lembut, ciumannya menyentuh bibir Siti. Ciuman itu, kali ini, tidak lagi sekadar ciuman biasa. Ada perasaan yang lebih dalam, penuh gairah yang tak bisa dibendung. Siti merasakan tubuhnya merespon ciuman itu. Tubuhnya mulai terbakar oleh sentuhan lembut namun penuh hasrat dari Agus. Kedua tangan Agus mulai merayap ke tubuh Siti, menjelajahi kulitnya dengan penuh keinginan. Setiap sentuhan itu semakin membuat tubuh Siti semakin merindukan lebih. Hati Siti berdebar kencang, dan ia tahu, meskipun takut, ia tidak bisa menahan hasratnya lebih lama. Dengan sedikit canggung, Siti membalas ciuman Agus, merasakan gairah yang terpendam selama ini meluap begitu saja. Agus, yang merasakan reaksi tubuh Siti, tidak lagi bisa menahan dirinya. Ia mulai melangkah lebih jauh, melepaskan pakaian Siti dengan penuh ketelatenan. Setiap helai kain yang terlepas dari tubuhnya membawa Siti ke dalam dunia yang semakin panas. Agus tidak terburu-buru. Ia tahu betul bagaimana cara untuk membuat Siti merasa nyaman, namun juga semakin terbuai dalam hasrat yang membakar. Siti merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan dalam sekejap, tubuh mereka saling bersentuhan lebih dalam. Setiap gerakan tubuh Agus membuat Siti semakin melayang, terbuai dalam kenikmatan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Agus tidak hanya merasakan tubuh Siti, tetapi juga jiwanya, menyentuh bagian-bagian yang selama ini ia sembunyikan. Di bawah cahaya bulan yang memantul di sekitar mereka, keduanya semakin tenggelam dalam kebersamaan yang penuh gairah. Ciuman mereka semakin dalam, semakin liar, semakin penuh dengan keinginan yang tidak bisa lagi mereka tahan. Siti tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa yang sedang terjadi. Hasrat yang selama ini terkubur dalam dirinya kini lepas begitu saja, meresap ke dalam tubuhnya, mengalir melalui setiap detik yang mereka habiskan bersama. Mereka tidak peduli lagi dengan waktu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada mereka. Dua jiwa yang saling menyatu dalam kebahagiaan yang murni, tanpa peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Agus merasakan bahwa, di saat seperti ini, tidak ada yang lebih penting daripada kebersamaan mereka, daripada menikmati setiap detik yang penuh gairah. Namun, saat kesadaran kembali datang, mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ini hanya permulaan.
Walaupun mereka telah merasakan kebahagiaan dan kehangatan satu sama lain, tantangan di depan masih menunggu mereka. Meskipun begitu, satu hal yang pasti, cinta mereka telah menguatkan mereka untuk menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berlalu setelah malam itu, dan Siti merasakan perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Cinta mereka, yang dimulai dari sebuah ketegangan dan hasrat, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Meskipun hubungan mereka tidak sempurna, meskipun masih banyak yang harus dihadapi, Siti merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa harga. Meskipun hubungan mereka semakin kuat, kenyataan hidup terus mengetuk pintu mereka. Anak-anak Siti, yang semakin menyadari perubahan dalam hidup ibunya, mulai menunjukkan rasa cemburu dan keraguan. Mereka merasa kehilangan perhatian dari sang ibu, dan Siti merasa bersalah. Begitu banyak yang harus dihadapi, dan kadang, Siti merasa terjepit antara keinginan untuk bahagia dengan Agus dan tanggung jawab yang tak terhindarkan terhadap anak-anaknya. Suatu sore, setelah warung tutup, Siti duduk di ruang tamu, memandangi dua anaknya yang sedang bermain di luar. Agus datang, seperti biasa, membawa bakso yang baru saja dimasaknya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Agus terlihat serius, dan matanya memancarkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. "Siti," kata Agus dengan lembut, "aku tahu kamu banyak berpikir tentang anak-anakmu. Aku tidak ingin mengganggu hubunganmu dengan mereka. Aku ingin membantu, bukan menjadi beban." Siti terdiam, merasakan hati yang berat. "Aku tahu, Agus. Aku ingin semuanya berjalan lancar. Tapi, kadang aku merasa tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin kamu ada di sini, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan anak-anak." Agus mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangan Siti dengan lembut. "Aku mengerti, Siti. Aku tahu ini tidak mudah. Aku bukan orang kaya yang bisa memberikan segala kemewahan. Tapi, aku punya cinta yang tulus untukmu dan anak-anakmu." Siti menatap Agus dengan penuh perasaan. "Aku tahu itu, Agus. Aku juga mencintaimu. Tapi, aku harus memastikan anak-anak merasa baik. Aku tidak bisa hanya berpikir tentang diriku sendiri." Agus menarik napas dalam-dalam, menatap Siti dengan penuh pengertian. "Kita akan melalui ini bersama-sama, Siti. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan ada di sampingmu. Aku tidak akan menyerah pada kita." Malam itu, mereka berdua duduk berlama-lama, berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka bisa menghadapinya bersama. Meskipun banyak yang harus diatasi, ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat Siti merasa bahwa mereka bisa menghadapinya. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Setiap tantangan yang datang, hanya semakin memperkuat mereka. Beberapa minggu setelah itu, Siti mulai merasa lebih tenang. Ia berbicara lebih banyak dengan anak-anaknya, memastikan bahwa mereka merasa diperhatikan dan dicintai. Perlahan, mereka mulai menerima hubungan ibunya dengan Agus, meskipun tidak semuanya berjalan mulus. Namun, dengan setiap langkah kecil, Siti merasa bahwa ia semakin dekat dengan keseimbangan yang ia cari. Suatu hari, Agus membawa berita yang tak terduga. "Siti," katanya, "aku ingin kita membuka usaha bersama. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku ingin memberikan lebih untukmu dan anak-anakmu. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik, lebih stabil." Siti terkejut, tetapi juga merasa terharu. "Kamu serius?" tanya Siti, matanya berkaca-kaca. Agus tersenyum. "Aku serius. Aku ingin kita bisa lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku ingin memberi kalian kehidupan yang layak, yang penuh kebahagiaan." Siti merasakan hati yang penuh harapan. "Aku ingin itu juga, Agus. Tapi, kita harus bekerja keras. Kita harus memastikan bahwa kita bisa menghadapinya bersama." Agus mengangguk. "Kita akan melakukannya, Siti. Aku percaya pada kita." Mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka membuka usaha baru, dan meskipun banyak rintangan, mereka terus berjuang.
Setiap malam setelah kerja keras seharian, mereka berbagi cerita, tertawa, dan berpelukan, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Tantangan tidak berhenti datang. Ada masa-masa sulit di mana mereka hampir menyerah. Namun, setiap kali itu terjadi, mereka menemukan kekuatan dalam cinta mereka. Agus terus mendukung Siti, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat yang setia. Begitu pula sebaliknya, Siti mulai mengerti bahwa terkadang, cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen untuk saling mendukung melalui segala hal. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, mereka berhasil. Usaha baru mereka mulai berkembang. Anak-anak Siti juga merasa lebih bahagia dan lebih terlibat dalam kehidupan ibunya. Siti dan Agus menjadi pasangan yang lebih kuat, lebih tangguh. Mereka tahu bahwa meskipun dunia tidak selalu memberi mereka kemudahan, mereka bisa menghadapinya bersama. Pada suatu malam yang tenang, ketika mereka duduk berdua di teras rumah, Agus meraih tangan Siti dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu kita masih punya banyak tantangan di depan. Tapi yang aku tahu pasti, adalah aku tidak ingin menjalani hidup ini tanpa kamu di sisiku." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpamu, Agus. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku siap melangkah bersamamu, menghadapinya bersama." Mereka duduk bersama, memandang bintang di langit, dan merasakan kedamaian yang datang setelah perjalanan panjang yang penuh liku. Mereka tahu, meskipun cinta mereka diuji oleh waktu dan keadaan, mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapinya. Cinta mereka, yang dimulai dari sebuah pertemuan tak terduga, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan, dalam perjuangan yang mereka jalani bersama. Dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, mereka akan terus berjalan bersama, karena cinta yang mereka miliki akan selalu menguatkan mereka. Sahabat janda elit yang luar biasa, kita telah sampai di penghujung kisah. Janda kuat tukang bakso tulus cinta yang tumbuh dari perjuangan. Sebuah cerita tentang bagaimana cinta bisa tumbuh meskipun hidup penuh rintangan, bagaimana hati yang pernah terluka bisa kembali membuka ruang untuk kasih sayang yang tulus, dan bagaimana ketulusan serta keberanian untuk mencintai lagi bisa mengubah hidup seseorang. Kisah Siti dan Agus mengajarkan kita bahwa meskipun perjalanan hidup penuh dengan tantangan, kita tidak boleh menyerah pada harapan. Cinta sejati seringkali datang di waktu yang tak terduga, dan terkadang kita hanya perlu membuka hati untuk merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Seperti Siti yang berani mencintai lagi meskipun masa lalu penuh luka, kita juga bisa belajar untuk bangkit dan melangkah maju, menghadapi hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Semoga kisah ini memberi kalian inspirasi dan semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan, meskipun dunia terkadang tidak mudah. Jangan takut untuk mencintai lagi, untuk mengejar kebahagiaan, dan yang terpenting, jangan pernah menyerah pada hidup yang penuh berkah. Sahabat janda elit, kami doakan semoga kalian selalu diberi kekuatan, kebahagiaan, dan cinta yang tak terhingga dalam setiap langkah hidup kalian. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai, dan diberkahi dalam segala hal yang kalian perjuangkan. Amin. Jika kalian merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Like jika kalian menyukai cerita ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan semangat, dan tentunya, komentar di bawah ya. Kami ingin mendengar pendapat kalian dan cerita-cerita kalian yang penuh makna. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Janda Elit. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Tetap semangat dan terus berjuang.